Oke, halo semuanya. Jadi ini adalah market NQ dan kita akan real time analysis ya. Karena saya lagi long dan saya akan jelaskan kenapa. Jadi kalau misalnya ternyata harganya nggak naik, ya ya udah saya kena SL sesimpel itu, nggak perlu dipusingin. Dan cukup entry sekali di London karena yang pertama jangan over leverage di London. Jadi kalau mau gebuk aja di New York, terutama setelah 930 untuk NQ. Dan besok itu ada Jackson something, saya nggak tahu. Ya, jadi pasti hari ini tuh cukup banyak proses pembentukan liquidity atau engineering liquidity. Jadi kalau kita lihat ya, draw kita ke sini, ke fair value gap H4, di situ ada relative equal high, dan kita masih kejebak dalam Asia range. Asia high belum diambil, Asia low belum diambil. I prefer harga naik ke atas, ambil Asia high, bukan Asia low. Kenapa? Karena ketika Asia, harga sudah expansion. Jadi kalau Asia-nya expansion, berarti Londonnya itu retrace or sideways. Kalau misalnya sampai nanti London itu harganya masih muter di area sini, tidak ambil ini ataupun tidak ambil ini, ya maka New York harusnya akan lempar ke atas. Seperti itu. Apakah setelah lempar ke sini langsung turun? Saya tidak tahu. Ya, yang pertama saya mau menjelaskan yang ini dulu, yang kotak biru. Kotak biru ini adalah new day opening gap. Ya, jadi kamu lihat dari close ini, ya, ini adalah close market jam 4.55. Ini adalah opennya jam 6 ya. Some of you itu mungkin berbeda jam opennya, saya nggak tahu karena kalau futures itu pasti serentak close 4.55, open 6. Tapi kalau kamu kayak misalnya pakai Owanda, Saxo, atau apapun itu pasti berbeda-beda jam open close-nya ya. Nah, ini dalam opening gap ya. Jadi ini bisa menjadi satu PD array ya. Jadi informasi yang saya dapatkan adalah ketika ini retrace ke bawah, kamu perhatikan ini tidak ada fair value gap sell sama sekali. Kamu perhatikan, tidak ada ya sama sekali fair value gap sell. Dari sini ke sini, stop sampai sini, bukan sampai sini. Di sini, harga ada EVG kan, retrace, buang ke bawah, yes. Dan, kalau kita konsisten, kamu bisa lihat ya gimana harga itu secara M15 itu bodinya stop deket di sini. Artinya apa? Artinya porsi ini, bentar, kayak ada yang hilang ya. Nah nih, artinya porsi ini, dari sini ke sini, ya, dari bagian ini sampai ke bagian ini, area ini adalah trap liquidity. Jadi yang sell stop udah kena. Ya, makanya algoritma langsung reverse back ke atas. Nah, dengan informasi itu, kamu bisa entry di makronya di sini. Ketika open, ya. Jadi logiknya adalah ketika harga turun, ya, harga turun menuju London open, ya, itulah Judas. Lalu harga rally, ya, shift in market structure, fair value gap, buy. Yang ini nggak perlu diisi karena ini menjadi breakaway gap. SL-nya di bawah sini, ya TP-nya di atas sini. Kalau tinggal setetes, nih kamu lihat kan, ini dari ini, lihat itu sebentar, kamu bisa lihat secara visual itu hanya beda di bawah 5 pips. Cuma beda 1 pips, jadi kalau kamu nggak close itu rasanya aneh sekali. Ya, kenapa close? Kenapa harus close? Bukannya saya TP-nya ke situ, berarti close partial. Ya, nah perhatikan setiap kali harga udah kayak begini ya, kamu harus cek ada SMT apa enggak dengan pair lawannya. Ya, ini saya habis tadi ganti account, jadinya harus setting ulang lagi. Bentar ya, jujur saya agak lupa gimana. Oh nih, pencet plus, S. Ini ya data futures ya, kamu harus bayar $7 sebulan dan itu harus punya trading view premium. Jadi sebulan kalau kamu subscription futures, berarti sebulan kamu pasti keluarin sekitar $26. Ya, kira-kira segitu. Sekitar 26, 16, 152, 400-an per bulan. Oke, kalau mau pakai features, ya udah kamu bisa pakai chart apa namanya? Yang NAS 100 dari Black Bull atau US Tech dari Black Bull seperti itu. Nah, kalau kita lihat di saat yang sama sebenarnya mereka sama-sama belum belum ambil ya. Jadi ini juga belum ambil relative equal high si IS-nya. Jadi masih sinkron. Oke, pertanyaannya adalah mungkin nggak harga itu turun sweep ini sekali lagi? Mungkin, mungkin, aja. Jawabannya mungkin. Ya, kenapa? Karena,
kamu harus naikin ke M15. Bisa aja harga turun ke gap ini. Itu bisa. Tapi kalau itu terjadi, itu akan menjadi sangat problematik ya untuk naik. Itu bukan base candle saya. Base candle saya adalah ketika di LTF itu udah kebentuk CFD market structure, maka otomatis low itu nggak akan diambil. Ya, low itu tidak apa namanya, tidak perlu istilahnya diambil lagi. Nah, ini dia. Pantas rasanya tuh ada yang aneh. Ya, low ini udah nggak perlu diambil lagi. Nah, di manakah saya entry? Pertanyaannya, tepat di sini. Itu, ketika masuk. Ya, jadi ketika ini masuk, ya saya entry. Time-nya apa? Silver bullet. Silver bullet itu nggak selalu entry-nya pakai fair value gap ya. Fokusnya adalah inefisiensi. Langsung entry aja di situ, SL-nya di sini, ya TP-nya ya di atas sini, di situ. Oke. Kalau misalnya ini kena, let's say kena SL, ya, ya udah. Berarti saya harus nunggu lagi. Nunggu di New York, mau nggak mau. Karena di M1 terakhir, itu kondisinya adalah high resistance. Nah, bentar ini kayaknya ada yang kayak rasanya apa biasa begini ya? Enggak deh begini deh. Oh, saya baru ingat. Ya, nggak ada. Ya, kalau di ini bisa saya manual. Nah, seperti itu. Ya, dan kita akan lihat ya, market yang semalam. Yang ini turunnya gila sekali. Ya, yang dapat ini congrats. Ya, sweep di sini, shift in market structure, targeting ke PDL. Kamu jarang kan dengar saya ngomong PDL? Karena orang lebih suka dengar PDL, PDH, PWH, PWL. Ya, padahal simplify-nya ini kena liquidity ini. This one. Ya, kena liquidity itu harusnya. Kalau saya nggak salah ingat. Oh, bahkan lebih dalam. Oh, ini relatif. Kalau yang ada di situ. Jadi orang yang udah nge-swing, yang tamak-tamak itu udah kebantai SL-nya di level itu. Oke. Nah, dari hari Senin itu saya akui marketnya enak ya. Price action-nya enak, turun-turun terus, nggak ada ketutupan atau gimana pun. Nah, Jumat itu kayaknya newsnya cukup berat, which is besok. Ya, itu bukan news sekali tembak, itu news kayak FOMC gitu loh, kayak speech atau pidato. Jadi volatility-nya itu pasti bakal dikocok. Di Londonnya saya sarankan skip. Kalau malamnya ada news, itu Londonnya skip. Saya lebih prefer entry misalnya jam 7 atau jam setengah 8. Setengah 8 trading view ya, bukan pokoknya setengah 8 trading view. News kan bisa kan 8.30 tuh, kalau pakai jam trading view. Nah, kalau kamu lagi daily, banyak sekali yang menganggap bahwa oh bisa bisa aja harga itu sebenarnya hanya hanya retrace kan, hanya retrace ke FVG ini, lalu naik ke atas. Betul, ya. Atau misalnya harganya retrace ke FVG ini, lalu naik ke atas. Betul. Masalahnya adalah ketika itu retrace di LTF itu sama sekali nggak ada pola buy. Yang terjadi malah adanya order flow H4 bearish yang begitu kuat sekali. Dan seiring kamu belajar ya, dan latihan di market, nanti pasti kamu bisa dapat sense-nya bahwa market itu bakal hantam ini. Nih, itu bakal bener-bener dihantam. Jadi itu bisa mengeliminasi bahwa oh kita nggak akan ekspansi dulu, kita nggak akan all time high dulu, kita akan turun dulu. Retrace cukup dalam. Seperti itu. Nah, setelah terjadi, apakah kita langsung balik ke atas? Nah, ini saya sekalian kasih lihat ya, cara saya lihat bisa gimana. Ini, kalau kamu lihat, memang masih ekspansi retrace. Ini deep retrace kan? Betul ya? Tapi gap ini udah ke inverse. Jadi satu-satunya cara adalah untuk dalam arti mau ke all time high ya. Oke. Itu gap ini harus ke inverse. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Nah, saya juga udah prepare FVG yang mungkin nanti bisa menahan harga secara tiba-tiba, yaitu FVG ini. Karena atasnya itu ada inducement, kalau kamu lihat. Dan FVG yang seperti ini, itu kuat sekali. Nah, kalau kita hubungkan dengan weekly, nah kita masih berada dalam range, apa namanya, order block.
Tuh kamu lihat ya, kita masih dalam range order block. Ingat OB itu nggak selalu butuh imbalance nih. Ketika ini belum keluar, ada OB kan? Ada FVG nggak? Nggak ada. Harga close di atas, open ke bawah, stop di low fair value gap, stop di low order block, masuk balik ke inversion, ini inversion, lalu reverse back langsung ke atas. Seperti itu. Jadi posisi ini itu udah sulit sekali. Sulit banget. Maksudnya kayak apa? Sama halnya kayak di sini kamu lihat. Sama nggak polanya kalau kamu lihat? Ini 1, 2, 3, 4 sama ini. 1, 2, 3, 4 sama kan? Ya, dia turun deep retrace. Nah, tapi kalau ada deep retrace gitu, biasanya saya antisipasinya ada SMT apa enggak. Nah, secara visual kan nggak ada SMT kan, berarti makanya sinkron. Berarti untuk menjawab untuk ke all time high, cuman satu cara, minimal gap ini ke inverse. Saya tahu kalau tunggu ini gap ke inverse itu terlalu lama. Makanya gap ini yang perlu di inverse. Nah, ketika gap ini ke inverse, di saat yang sama IS juga ke inverse, itu udah satu tanda kamu punya setup untuk mencari long minimal ke sini. Nggak perlu ke all time high. Paham ya? Jadi kalau kamu lihat ya, di level ini, seakan-akan harga itu turun kan? Kalau kamu lihat, ini kayak close di bawah inversion fair value gap. Sorry, close di bawah BC candle ini. Apakah kita sell? Enggak. Karena kamu harus include dengan volume imbalance nih. Tuh, ini adalah true fair value gap-nya. Ya, jadi ini real fair value gap. Dia stop pas di sini algoritmik, ya, langsung release up ke atas. Order block, tahan, stop di opening, rally, fair value gap, ini fail, ya. Ketika ini momen terakhir nggak bisa naik ke atas, langsung cek ada SMT apa enggak. Itu penting banget kalau tinggal saya tes, ya. Kalau kamu lihat ya, si ini itu udah sweep, ya. Dia sweep 1, 2, 3 lebih tinggi. Jadi di IS itu ada 3 dive pattern. Artinya apa? Artinya sekali gap ini ya, nggak bisa nahan ya. Ini ada gap. Mungkin kamu belum terbiasa melihat gap. Close ke open. Ini ada gap ya. Nah, sekali itu ke inverse, kamu harus cabut. Artinya apa? Oke, ketika ini ke inverse, aku bisa sell, apapun caranya, sampai ke sini. Itu mudah banget. Mudah nggak? Tuh, cuma 1 minggu kan. Assumption kalau ini terjadi dalam 4 hour, assumption kalau ini terjadi dalam 1 hour, assumption juga kalau ini terjadi dalam 1 menit. Artinya beres cuma semenit. It's very easy. Benar-benar uh, mudah sekali. Seperti itu. Oke, saya akan coba extend sampai ini 20 menit. Apakah kita kelar atau tidak ya? Jadi the logic adalah seperti itu. How do I know kita akan naik ke atas? Kalau gap ini ke inverse, itu udah pasti akan ke atas. Kamu perhatiin nggak, jadi kita entry sini, saya nggak lihat ada SMT sisi bawahnya. Yang saya lihat adalah SMT ketika di sini kan. Saya cuma melihat apakah makanya sinkron atau tidak. Karena sebenarnya kita dihalangi oleh gap H4 di kiri. Nah, fokusnya adalah bukan bicara kayak, di kiri ada gap besar. Ya, gap yang besar, ya, itu cenderung di rebalance habis. Cenderung. Tapi, nah ada tapinya juga. Kamu harus tahu konteks kenapa harga harus reverse. Kalau misalnya ini ada H4 kenceng ke bawah, tapi low ini belum ambil daily yang tadi, yang equal low itu, berarti saya bakal gunain gap ini untuk turun sekali lagi. That's the logic. Jadi, jangan sampai salah konsep ya. Jangan mikir, oh kalau gapnya gapnya gede itu tidak akan kuat nahan harga. No, nggak. Gap still gap. Ada nggak gap kecil yang nahan harga? Ada nggak gap kecil yang nggak kuat nahan harga? Ada juga. Jadi kamu selalu lihat elemen yang kecil dulu. Kalau kecil aja bisa nahan, apalagi yang gede. Ini kecil nggak gapnya? Kamu lihat tuh, close ke opennya yang saya tandai. Kecil nggak? Kecil. Terus nanti kalau misalnya ini amin-amin benar ini naik ke atas, kamu jadi bingung. Masa kecil loh gede? Ya benar kecil. Nah, pusing kan? Jadi untuk ngejam itu bukan mendapatkan kecil gedenya. Ya, FVG tetap FVG. Itu dibuatnya itu nggak random. Itu dibuat berdasarkan elemen time.
Jadi it's important. Apapun FVG yang ada di market is important. Tinggal how do you use it. Seperti itu. Oke?